Calon legislatif DPR RI Dapil 3, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, Partai Hanura nomor urut 1 Jafar Badjeber dan Laki Sunaria, Sarjana Hukum, calon legislatif DPRD DKI Jakarta Partai Hanura Rakyat nomor urut 4 Dapil 3 menyambangi warga RW 02 Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu, 21 Januari 2024. Kehadiran Jafar Badjeber dan Laki tersebut untuk silaturahmi dan bertatap muka dengan masyarakat serta memohon doa restu untuk maju ke DPR RI dan DPRD DKI Jakarta mengikuti konstelasi politik 2024. It's a beautiful life, oh oh, it's a beautiful life, oh oh, it's a beautiful life, oh oh, I just wanna be anybody. It's a beautiful life, I just wanna be anybody. It's a beautiful life, oh oh, it's a beautiful life, oh. Ini waktunya untuk berkampanye terbatas kepada warga. Kami menjelaskan kepada mereka bahwa pemilu ini merupakan agenda nasional. Ya, harus kita dorong bagaimana terlaksana secara sesuai dengan ini. Sebab pemilu ini adalah ukuran bagi terjadinya sebuah demokrasi di semua negara. Olehnya mereka-mereka ini saya ajak untuk berpartisipasi penuh di dalam pemilu ini sehingga betul-betul lahirlah pemimpin yang betul-betul aspiratif, yang punya hati nurani, yang mampu memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Itu yang kita harapkan dari ini, kehadiran kami sini. Dan sampai kami ini berdua meyakinkan soal track record kami, jejak rekam kami yang memang di dunia politik sudah cukup panjang, hingga ya tinggal terserah rakyat yang punya hak konstitusi ini mereka mau milih yang mana. Ya kan? Izin, apa sih yang menjadi keluhan warga ketua dalam acara ini? Sebenarnya kalau keluhan itu macam-macam, ya macam-macam, dari masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pertanahan, ya masalah fasilitas dan sebagainya. Itu umum dan itu hampir dimanapun, terutama di wilayah-wilayah yang terjadi semacam perumahan yang padat yang padat gitu. Jadi itu pasti banyak permasalahan sosial. Masalah sosial yang memang harus disikapi oleh pemerintah, terutama mereka-mereka yang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan rakyat ini. Jangan dari tahun ke tahun menumpuk, nggak ada penyelesaian. Dan kelemahan Indonesia kan seringkali seperti itu, menumpuk, nggak pernah diselesaikan persoalan rakyat. Kemudian juga di bidang pendidikan itu sekolah itu gratis. Masa sekedar mengambil ijazah pun harus bayar sekian ratus ribu dan sebagainya. Nah ini APBN itu sudah APBD mengasih 20% dari anggaran belanja negara, belanja daerah untuk sekolah ini supaya anak-anak kita ini bisa semua berpartisipasi dalam sekolah. Sebab pepatah mengatakan pendidikan itu adalah jendela dunia, maka kasih kesempatan setiap anak Indonesia untuk bersekolah. Namanya pendidikan jendela dunia, semuanya harus kasih kesempatan. Jangan ada diskriminasi terhadap anak-anak Indonesia. Tadi kita sudah sampaikan, kebetulan hari ini acara kampanye atau sosialisasi ya terkait masalah pencalekan dari Partai Hanura. Yang pertama adalah tadi sudah memberi sambutannya Pak Haji Jafar Badjeber MSI, dan juga berikutnya saya Laki Sunaria, Sarjana Hukum. Dalam hal ini Pak Haji Jafar sudah menjelaskan ya misi dan visi beliau, wawasan beliau sebagai pernah
dulu jadi ketua DPRD dan juga pernah di DPR RI, dan beliau jabatan sekarang jadi ketua DPD Hanura DKI Jakarta yang juga caleg nomor 1 untuk DPR RI. Saya Luki Sunaria, sarjana hukum, mencalonkan diri juga menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dengan nomor urut 4, ya, nomor 4 Dapil 3 Taparing. Tadi saya sudah jelaskan juga terkait masalah hukum, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga banyak pertanyaan dari para ibu-ibu yang hadir, ya. Itu bagaimana, ya, bagaimana sulitnya mereka di daerah sini. Nah, itulah makanya saya katakan tadi, seandainya Pak Japar dan saya terpilih menjadi anggota DPR RI dan DPRD DKI Jakarta, insya Allah apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat di wilayah Lodan, ya, khususnya di daerah sini, ya, akan kita bantu untuk menyelesaikan. Dan saya janji, karena saya selalu mengatakan demi Allah, saya tidak hanya muluk-muluk mengatakan bikin angin segar, tidak, ya, karena bukan rahasia lagi ketika kebetulan saya kan ketua Laskar Merah Putih Provinsi DKI Jakarta, ya, ketika Laskar Merah Putih ini bergerak untuk membantu, ya, para saudara yang memang membutuhkan bantuan, kita bantu, ya. Apa yang bisa kita kerjakan, tapi sebatas sebagai sosial kontrol karena ormas. Nah, seandainya saya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, mungkin, ya, yang jelas saya membantu itu bisa lebih luas lagi, ya, bisa lebih kuat lagi, ya. Ibarat tekanan saya bisa dari atas bisa nekan ke bawah, kan begitu. Tapi kalau kita ini di ormas, coba saya juga profesi saya lawyer, ya, hanya sebatas kemampuan hukum saya yang saya miliki, ya. Tidak bisa kita melawan kezoliman yang memang itu mempunyai kekuatan yang besar, ya. Apa sih yang menjadi keinginan warga ketika nanti Kamada terpilih menjadi anggota DPRD? Nah, tadi juga ada beberapa yang disampaikan oleh warga. Satu terkait masalah ijazahnya anaknya tertahan sampai 5 tahun, belum juga bisa dimiliki karena tidak ada kemampuan, tidak punya uang. Dan juga masalah hukum, ya, tajam ke bawah, tumpul di atas. Terus masalah tanah, ya, giriknya, ya, yang hilang dan lain sebagainya. Ada beberapa tadi keluhan dari masyarakat. Saya katakan sebatas saya sebagai advokat, sebagai pengacara, dan sebatas saya sebagai ormas. Tapi ketika nanti saya juga terpilih, ya, semua itu bisa, insya Allah kita selesaikan. Cari bantu, ya. Ya, jangankan saya terpilih, nggak terpilih pun juga apa yang bisa saya mampu saya kerjakan, saya kerjakan. Ya, yang selama ini seperti itu. Tapi kan kita punya keterbatasan kemampuan kita. Ya, walaupun saya sebagai advokat yang memang menurut hukum itu nggak benar, ya saya katakan nggak benar. Begitu menurut hukum itu benar. Itulah hukum yang benar. Tapi terkadang hukum ini bisa dipermainkan. Ya, jujur saya katakan, orang yang sudah jadi tersangka bisa terus DPO, diprapit, kok bisa menang, bisa bebas, kan aneh ini hukumnya. Inilah yang saya alamin, ya, ini yang saya rasakan, ya, bukan hanya mengarah. Makanya saya katakan benar itu, tajamnya di bawah, tumpulnya di atas sampai hari ini. Baik, Ya, begitu. oke, makasih, Pak. Cukup, ya. Masih. Oh.